kegiatan-kegiatan itu diantaranya teman-teman kemarin mengatakan, oh kita harus rajin cuci tangan. Berarti untuk cuci tangan perlu apa? Alat cuci tangan. Kita perlu pakai masker. Tapi peran kita di pembelajaran atau mencegah. Ya, nanti kita akan coba merancang bagaimana kita merancang kegiatan itu. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, dalam kegiatan ini keterlibatan siswa dalam suatu proyek itu mulai daripada merencanakan. Nah, ketika merencanakan, maka siswa membuat rencana kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi pandemi yang saya contohkan tadi. Nah, saya ingin merencanakan yaitu membuat poster tentang pencegahan COVID di sekolah saya. Maka ketika sudah merencanakan, siswa dilanjutkan terlibat dalam membuat rancangan. Jadi merencanakan baru membuat rancangannya. Rancangannya apa? Mulai dari tema yang akan saya gunakan. Oh, temanya adalah tema mencegah COVID, buat poster. Kemudian di rancangan lagi apa? Di samping menentukan tema, mengumpulkan alat bahan yang bisa digunakan untuk membuat poster. Oh, saya perlu kertas. Saya perlu pensil. Saya perlu spidol warna atau cat warna. Ini masuk di rancangan. Nah, dalam rancangan tidak juga dirancang pembagian kerja yang ada di kelompok. Karena termasuk salah satu ciri proyek ini selalu dikerjakan secara berkelompok. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, setelah merancang kelompok, dibagi tugas di kelompok, baru pada pelaksanaannya. Nah, di pelaksanaan, ini peran guru sangat penting. Kenapa? Kenapa? Karena meskipun yang melaksanakan siswa, guru dalam setiap pelaksanaan tahapan kegiatan menyelesaikan proyek, ini harus selalu dipantau oleh guru. Sehingga guru harus mendampingi kelompok pada saat setiap pelaksanaan proyeknya. Hasil dari kegiatan tadi, mulai dari perencanaan, rancangan, sampai pelaksanaan, ini akan dibuat laporan kegiatan. Jadi di kelompok juga akan melaporkan hasil kegiatan. Laporan hasil kegiatan ini dirangkum menjadi laporan pelaksanaan yang bisa jadi nanti di akhir dipresentasikan di depan kelas. Oke. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, saya langsung bicara di sintak fase PJBL. Jadi di PJBL ada beberapa fase. Fase yang pertama yaitu pertanyaan mendasar. Yang saya maksud pertanyaan mendasar adalah memunculkan ide. Ketika saya tadi bicara tentang COVID-19, maka ide kita dalam hal ini untuk proyek adalah apa kegiatan yang bisa digunakan atau yang dilakukan oleh siswa terkait pencegahan pandemi. Ketika Bu Sri kemarin mengangkat kasus global warming, ya, global warming, maka ada satu pertanyaan mendasar. Apa yang bisa dilakukan siswa untuk mengurangi global warming atau terlibat dalam pencegahan global warming, pemanasan global? Apa misalkan?
Oh, siswa yang paling sederhana bisa dilakukan siswa yaitu membuat kegiatan atau aksi, bisa berupa poster, bisa berupa gambar, atau bisa juga membuat makalah. Atau bisa juga membuat clipping. Yaitu untuk apa? Untuk mencegah global warming. Kemudian langkah kedua, yaitu mendesain perencanaan. Kalau saya merencanakan, nanti di kegiatan COVID-19, maka desain saya apa? Perencanaan saya apa? Oh, kalau pertanyaannya bagaimana, maka desainnya adalah kita akan membuat kegiatan kita apa? Membuat poster, misalkan. Ini adalah tahap mendesain perencanaan. Kalau saya membuat poster, maka apa yang saya perlukan? Mungkin dari alat dan bahan. Ya. Kemudian saya akan berbagi tugas di kelompok saya. Jadi siswa dilatih membagi kelompok dan membagi tugas dalam kelompok untuk membuat poster itu bagaimana. Kapan dilaksanakan? Nah, ketika membuat poster, maka tidak cukup proyek posternya yang disajikan, tapi harus nanti ada laporan bagaimana kita membuat poster ini. Ini salah satu ciri daripada PJBL. Tidak hanya produk, tapi ada laporan pembuatan produk. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, langkah berikutnya, langkah ketiganya, yaitu create a schedule atau menyusun jadwal. Nah, sebelum menyusun jadwal ini, pada langkah kedua, ini tugas guru apa? Ada tambahan tugas guru. Di samping merancang, membimbing siswa, merancang kegiatan, menyiapkan bahan, membagi tugas, yaitu guru merancang pada fase kedua tadi, ada tambahan guru harus membimbing siswa membuat sistematika laporan. Baru nanti pada langkah ketiga, yaitu langkah ketiga menyusun jadwal. Dalam hal ini, guru membimbing siswa untuk membuat jadwal kegiatan. Perlu saya sampaikan, saya kuatkan, teman-teman dalam menyusun jadwal, ini terkait dengan KD yang dipilih di PJBL. Ini harus KD yang gemuk atau KD yang tingkat kedalaman materi atau waktu pembelajaran tidak cukup 1 kali pembelajaran. Sehingga kalau langkah 1 dan langkah 2 tadi, masuk langkah 3 kita lakukan minggu ini, maka di schedule itu jadwalnya adalah minggu ini sampai pada pertemuan yang akan datang. Kenapa? Karena kegiatan pelaksanaan ini dilaksanakan biasanya di luar kelas, yaitu di luar jam belajar anak-anak. Sehingga anak-anak nanti akan melaksanakan kegiatan itu di luar jam dari minggu ini sampai minggu depan. Inilah create a schedule. Sehingga di dalam menyusun jadwal dirancang ketika hari ini hari Kamis, maka Jumat itu apa? Jumat misalkan kumpul jam sekian merancang yaitu tema yang akan digunakan. Kenapa? Karena mencegah COVID itu banyak, misalkan dengan membuat gambar tentang memakai masker. Ya, soalnya putus-putus. Merancang membuat poster. Posternya apa? Oh, poster cuci tangan. Ada yang poster tidak bersalaman. Ada poster pakai masker. Dan lain sebagainya. Ini poster-poster yang bisa dilakukan untuk pencegahan daripada ini. Oh, hari kedua, hari Sabtu, kita akan kumpul dan membuat gambar. Jadi menunjukkan topik berikutnya, membuat gambar. Hari berikutnya yaitu mewarnai gambar.
Hari berikutnya lagi gambar jadi. Assalamualaikum. Suaranya hilang, Pak. Suaranya hilang. Iya, fase keempat. Cek. Cek. Iya ya. Ya, hilang lagi. Oke. Butuh sinyal. Ya, ya. Ya. Saya share lagi. Ya. Saya lanjutkan. Fase keempat yaitu memonitor kegiatan siswa. Jadi teman-teman guru selama proses hari ini sampai pada minggu depan, maka teman-teman guru harus memonitor kegiatan siswa. Ya, kemajuan proyek dipantau hari ini sampai di mana, hari kedua sampai di mana, lusa sampai di mana, itu harus dipantau oleh teman-teman guru. Nah, selanjutnya di fase kelima, ya, yaitu menguji hasil. Dalam menguji hasil ini sesungguhnya teman-teman membimbing siswa yaitu membuat laporan dari proses pembuatan poster. Ya. Sehingga di situ mulai diungkapkan kenapa membuat poster ini, maknanya apa. Itu semua diungkapkan oleh siswa. Melalui sistematika yang sudah disiapkan oleh guru. Selanjutnya, fase kelima atau terakhir yaitu mengevaluasi pengalaman. Di sini anak-anak diminta untuk bercerita pengalaman membuat poster dan apa yang diperoleh dari membuat poster itu terkait dengan hasil yang dia lakukan. Nah, laporan ini pada fase ke-6 ini bisa dalam bentuk presentasi ketika menyajikan posternya. Dia diminta menceritakan kenapa memilih tema ini, kenapa memilih gambar ini, dan lain sebagainya. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, yang perlu saya tekankan juga di sini, yaitu ketika kita memilih KD. KD apa yang tepat, yang bisa digunakan di kegiatan ini. Saya akan ambil contoh KD-KD yang bisa digunakan untuk pembelajaran berbasis proyek. Di samping KD 3, teman-teman cermati yang ada di KD 4 dari setiap mata pelajaran yang ada di Bapak Ibu sekalian. Ketika ada KD menampilkan, misalkan KD 4 ada bahasa menampilkan, 4, 2, 1 misalkan, ada yang menampilkan, oke, biasanya bahasa menampilkan ada 4.2 lagi, misalkan saya ambil menyajikan. Ya, atau lebih spesifik lagi ada yang bahasa sering muncul yaitu melaporkan misalkan.
melaporkan atau membuat laporan. Kalau ada KD-KD yang pada KD 4-nya menampilkan, menyajikan, melaporkan, maka peluangnya di sini adalah proyek. Nah, bagaimana dengan untuk anak-anak kelas 1? Ya. Menampilkan apa yang bisa untuk tema kelas 1? Kelas 1 misalkan anak-anak menampilkan gambar anggota keluarga. Ini tidak bisa kita kerjakan hari ini, kemudian diselesaikan hari ini. Tapi karena tema biasanya hari ini kita tugaskan, besok akan ditampilkan. Dia akan membawa itu. Kalau kelas 1 pendek karena tematik. Nah, untuk kelas-kelas tinggi, ketika anak menyajikan, apa yang disajikan? Yang disajikan boleh laporan, boleh produk, boleh juga berupa apa? Clipping. Ya. Menyajikan clipping tentang apa? Menyajikan laporan tentang cara mencangkok. Ya. Ketika praktek mencangkok, anak tidak cukup praktek mencangkoknya, tapi juga harus menulis laporan tentang apa yang diperlukan, alat yang digunakan, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kita bisa bangun ketika kita ingin merancang kegiatan itu. Ya, Ibu Bapak yang saya hormati, pada tahapan ini Bapak Ibu bisa mengangkat beberapa langkah. Saya akan coba Bapak Ibu untuk mempraktekkan langkah daripada model pembelajaran project based learning. Mulai dari mana tadi? Pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan, kemudian langkah yang ketiga apa Bapak Ibu? Ada yang bisa ingat? Menyusun jadwal. Oke, menyusun jadwal. Oke, langkah yang keempat masih ada yang ingat? Memonitoring kegiatan siswa. Kegiatan siswa. Monitoring kegiatan Siswa. Oke. Kemudian yang kelima, menguji hasil. Menguji hasil. Ya, ini menguji hasil ini bisa membuat laporan. Nah, kemudian yang terakhir, Mengevaluasi pengalaman. mengevaluasi. Pengalaman. Oke, pengalaman. Jadi kegiatan yang ada pengalaman. Oke, ini kegiatannya bisa jadi yaitu presentasi. Ibu Bapak yang saya hormati, ketika saya bicara model dengan model project based learning dengan 6 langkah ini, kita bisa melihat masih ada keterkaitan model ini yaitu ketika dilaksanakan dalam pendekatan saintifik. Ya, hanya apa? Di sini lebih cenderung ada produk dan ada laporan. Oke. Ibu Bapak yang saya hormati, kita akan coba kembangkan ketika di kegiatan ini. Pertanyaan mendasar. Oke. Saya tadi ngambil contoh, yaitu tentang COVID-19. Ketika COVID-19, apa yang bisa dilakukan siswa-siswi kita, yaitu untuk terlibat dalam penanganan COVID-19. Maka pertanyaan mendasar yang bisa kita munculkan bagaimana atau apa kegiatan yang bisa dilakukan siswa.
Oke. Nah, kalau saya mengangkat yang lain, teman-teman bisa membuat untuk kelas-kelas tinggi ini terutama mungkin kelas 5, kelas 6. Teman-teman muslim ketika ada kegiatan Idul Adha, ya, maka teman-teman bisa membuat pertanyaan apa yang bisa dilakukan oleh siswa kita. Apa kegiatan yang bisa dilakukan siswa. Teman-teman Nasrani 3 bulan lagi ada kegiatan Natal. Maka apa kegiatan yang bisa dilakukan siswa dalam rangka peringatan Hari Natal? Apalagi kegiatan sosial yang lain, yang umum. Misalkan ada teman yang sakit. Apa kegiatan yang bisa dilakukan siswa untuk terlibat dalam meringankan penderitaan teman-teman yang sakit? Inilah yang namanya pertanyaan mendasar. Saya yakin Bapak Ibu sudah biasa melakukan untuk siswa-siswi kita, misalkan terlibat kegiatan sosial ketika temannya sakit, kegiatan keagamaan, peringatan Natal, peringatan Idul Adha, peringatan Maulid yang ada di sekolah kita. Kemudian baru mendesain rencana. Apa rencana kita? Ketika saya mengangkat kasus tentang pandemi, maka yang bisa dilakukan siswa kita yaitu untuk nilai diri dan kebersamaan, diantaranya misalkan membuat poster tentang pencegahan pandemi. Nah, di samping ketika kita membuat poster, maka kita harus punya perencanaan. Kalau membuat sesuatu, maka yang diperlukan apa? Yaitu pertama alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian apa? Pembagian tugas. Di kelompok. Yang ini diawali terlebih dahulu yaitu apa? Guru membagi kelompok. Bagi kelompok. Oke. Kalau sudah apa? Sudah guru membagi kelompok, membimbing siswa untuk alat dan bahan yang digunakan, kemudian pembagian tugas, di kelompoknya. Ya. Kemudian apalagi yang harus dilakukan guru? Karena ciri daripada proyek itu ada laporan, maka guru harus membuat sistematika laporan. Nah, sehingga nanti akan 2 yang dihasilkan, yaitu laporan dan produk. Jadi ciri daripada proyek itu yang pertama ada produk, yang kedua ada laporan. Oke. Selanjutnya yaitu menyusun jadwal. Ibu Bapak dalam menyusun jadwal, maka ini guru harus benar-benar mengontrol setiap kelompok
bagaimana jadwal kegiatan selama hari ini sampai dengan minggu depan atau hari ini ketika di kelas sampai laporan jadi. Dan saya pastikan teman-teman tolong ketika namanya anak SD laporan juga dibuat yang sederhana. Ya, misalkan ada apa di laporan, misalkan ada pendahuluan. Ya, pendahuluan ini diceritakan kenapa siswa terlibat dalam pencegahan pandemi. Kemudian apalagi jangan terlalu sulit untuk siswa kita. Di samping pendahuluan kita siapkan lagi pembuatan poster. Ya. Jadi di pendahuluan tadi sudah diceritakan kenapa membuat, manfaatnya membuat poster apa, membuat kita terlibat dalam pencegahan itu apa, manfaatnya semua diceritakan di pendahuluan. Kemudian di pembuatan poster, siswa akan mulai bercerita. Apa yang diceritakan siswa? Ya. Mulai dari alat bahan. Alat bahannya, kemudian langkah kerja. Oke. Kemudian, nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu, kita buat yang sederhana, penutup. Penutup. Ya. Sehingga siswa bisa membuat ini karena anak-anak SD ya bolehlah 1 lembar, 2 lembar dengan covernya sudah cukup. Yang penting dia dilatih, ada yang terekam dari proses ini. Oke, di jadwal Bapak Ibu, maka di jadwal ini siswa diminta merancang jadwal dari merancang gambar sampai laporan jadi. Oke. Bisa dibuat dalam bentuk matrik. Hari ke-1 apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, itu bisa dirancang oleh teman-teman. Oleh siswa, sampai pada pertemuan berikutnya. Kemudian memonitoring kegiatan siswa. Maka dalam hal ini guru memonitor, ya. Guru membimbing dan memonitor kegiatan siswa sesuai dengan jadwal yang dibuat tiap kelompok. Ya. Jadi ini Bapak Ibu yang saya hormati, tugas guru yang terpenting di samping rancangan yang di atas, yaitu teman-teman selalu memonitor kegiatan siswa setiap hari. Dari kegiatan rancangan kita, kalau kita rancang minggu ini, kemudian pada fase keempat berarti mulai besoknya Bapak Ibu sudah memantau kegiatan itu. Dan saya ingatkan kegiatan komunitor ini yaitu terkait dengan kegiatan siswa. Kalau siswa di pelaksanaan,
Maka guru memonitor kegiatan pelaksanaan siswa dalam menyelesaikan proyek. Nah, selanjutnya, pada menguji hasil ini guru membimbing ya. Siswa menyelesaikan laporan dan memajang poster atau hasil kerja siswa. Ya. Kenapa? Karena di sini kita juga melatih siswa untuk percaya diri. Posternya dipajang, kemudian mungkin akan dilihat oleh guru, dilihat oleh teman lain, oleh kelompok lain, atau mungkin siswa di kelas lain. Kemudian mengevaluasi pengalaman ini bisa dilaksanakan kembali di dalam kelas, yaitu siswa ya, mempresentasikan laporan dan menceritakan pengalaman dari proyek yang diselesaikan. Oke. Ibu Bapak yang saya hormati, pertanyaan saya, ketika Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu pernah menugaskan siswa untuk membuat clipping. Halo? Ada yang pernah menugaskan siswa membuat clipping? Iya ada Pak. Ada. 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 Ya. Kira-kira ketika kita setelah menyelesaikan clipping, apa yang dilakukan anak-anak, Pak? Menyampaikan hasil. Halo? Oke. Biasanya pengalaman saya menjadi siswa, ketika saya diminta membuat clipping, itu hanya kumpulkan clipping dan selesai. Guru saya tidak pernah meminta saya untuk bercerita apa yang saya peroleh dari clipping yang saya buat. Itu kadang-kadang tidak muncul. Jadi saya berharap ke depan ketika kita setiap selesai proyek, maka kita minta siswa kita untuk berani menceritakan pengalaman apa yang diperoleh dari proyek yang dia lakukan. Oke. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan atau mungkin punya ide bagi apa kira-kira proyek yang bisa diminta oleh siswa kita. Mungkin Bu Siti Zulfa, ngajar apa Bu Siti Zulfa? Ajar tematik Pak. Ya, kelas 3. Kelas 3. Minggu ini temanya apa Ibu? Minggu ini temanya itu tentang Oke, Bu, dilihat termasuk subtemanya, Bu. Subtemanya aja deh. Pokoknya kalau kelas 3 saya baru Pak, saya kemarin sempat yang namanya di kelas 6. Oke. Ya, ingat minggu ini ngajar materi tentang apa? Oh, kalau di kelas 6 itu ya kayak wirausaha, ekosistem, Kewirausahaan. Iya, kewirausahaan. Oke, tata surya. Halo. Iya, halo Ketika Pak. tata surya, Ibu ya. Ya. Tata surya kira-kira apa yang bisa dihasilkan siswa dalam bentuk proyek?
Kemarin saya dalam bentuk proyeknya itu adalah mereka membuat miniatur tentang planet tata surya. Planet. Jadi mereka membuat Oke. miniaturnya melalui Membuat miniatur tata surya. Iya. Oke. Oke, baik Ibu. Ketika membuat miniatur tata surya, apakah Ibu memonitor kegiatan siswa dalam membuat Ya, sampai siswa membuat laporan? kalau untuk secara langsung tidak, hanya setiap kan di jangka waktunya per kelompok dalam waktu 1 minggu mereka menyelesaikan miniaturnya. Jadi setiap kali saya bertanya perkembangannya sampai di mana. Seperti itu, Pak. Ya, oke. Jadi dalam memonitoring kita tidak cukup bertanya, tapi kita juga harus melihat siswa bekerja. Masalahnya apa? Kadang-kadang siswa dalam menyusun proyek, menyelesaikan proyek itu tidak di satu tempat. Bisa jadi dia membuatnya di rumah, sehingga atau di tempat-tempat tertentu kelompok yang bisa, maka kita harus mendatangi kelompok dalam memberikan bimbingan. Ini memang beratnya di proyek di sana. Termasuk Bu Siti, siswa diminta membuat laporan enggak? Apa hanya hasil saja? Hasilnya saja, Pak. Kalau laporan itu biasanya seperti kalau mereka mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup atau mengidentifikasi perbedaan antara temuan dikotil dan monokotil, biasanya saya suruh mereka buat laporan. Oke, baik. Jadi ini model laporannya saja yang harus diperbaiki. Untuk teman-teman tidak harus dalam bentuk tulisan yang luas, dan yang paling sederhana kita bisa lakukan kalau tadi di IPA, ciri-ciri makhluk hidup atau sistem kelangsungan makhluk hidup, maka bisa dalam bentuk peta konsep. Anak membuat peta konsep, laporannya berupa peta konsep yang nanti akan diceritakan pada saat fase kelima dan fase keenam. Jadi peta konsepnya di bawah, siswanya nanti bercerita, membacakan apa daripada peta konsep itu juga pada fase 5 dan 6-nya. Itu Bu Siti ya. Halo. Halo, hai. Halo. Ya, Hai. internetnya kacau. Cek. Halo. Ya, halo. Ya. Ya, suaranya hilang. Oke. Halo. Oke, halo. Hai. Hai. Oke. Hai. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan Suaranya hilang tuh, Pak. atau mau menyampaikan ide. Saya Pak Daniel Kia. Ya, halo. Oke, halo. Hai. Halo. Hai. Halo. Hai. Halo, hai. Ya, silakan Pak Daniel. Ya, kalau saya lihat yang Bapak sajikan ini, apakah pertanyaan saya ya, karena berorientasi pada KI 4, jadi KD 4 ya Pak. Apakah dengan ini proyek itu Ya, silakan hasil Pak. nanti? Ya. Pertanyaannya ini saya berangkat dari apa yang sudah Bapak sajikan. Saya melihat titik pijaknya dari keterampilan. Jadi apakah itu jelas pasti ini masuk pada ranah penilaian keterampilan, Bapak? Apakah dengan yang sama kita juga lakukan penilaian pengetahuannya, Pak? Beri membuat laporan pengetahuannya juga ada tuh di situ. Halo. Ya, halo? Pengetahuan kayaknya bisa masuk. Mengidentifikasi itu Halo. masuk. Bisa pengetahuan. Oke, baik. Bisa masuk. Ibu, Bapak yang saya hormati, ketika kita mengambil proyek, berangkatnya tetap dari pengetahuan. Iya, benar. Di pengetahuan,
ini tetap ada penilaian. Kenapa? Karena ketika saya bicara pandemi, kemarin kita bicara tentang pengetahuannya terkait pengertian pandemi, terkait misalkan teman-teman pengertian Natal, kegiatan Natal, pengertian Idul Adha, kegiatan Idul Adha di pengetahuan, ketika dipraktek, tolong cermati bahasa yang ada di KD yang ada di keterampilannya. Di KD keterampilan, ketika ada bahasa menyajikan tadi, sebagai ciri yang sudah saya sebutkan tadi, ada menyajikan, ada menampilkan, ada melaporkan, maka ini langsung saja kita bisa rancang di sana ada proyek yang harus dikerjakan. Kalau kita munculkan itu, meskipun tidak harus, tapi kita bisa menggunakan proyek sebagai model pembelajaran yang kita pilih. Kenapa? Ketika anak merancang, mendesain, ini tetap ketika sebelum fase 1, ini pengetahuan dasar tetap harus disampaikan, Mbak. Ketika Bu Siti tadi tentang keanekaragaman makhluk hidup, maka Bu Siti harus menyampaikan keanekaragaman itu lebih awal dulu. Tapi untuk mendapatkan pengetahuan lebih dari keanekaragaman, maka anak-anak mulai diminta untuk merancang kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk merawat keanekaragaman hayati, keanekaragaman makhluk hidup. Kalau saya tadi mengangkatnya tentang COVID, maka apa kegiatan yang bisa kita lakukan untuk terlibat dalam mencegah perkembangan COVID. Ketika Pak Daniel ingin mengajak siswa terlibat dalam kegiatan sosial yang bisa di semua agama, misalkan ketika ada teman yang sakit, apa kegiatan yang bisa kita lakukan? Saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa mengkoordinir atau siswa-siswa kalau ada teman sakit peduli. Tapi tidak pernah mencoba dihimpun menjadi suatu laporan. Kenapa? Sesungguhnya dari dia membuat laporan akan dapat pengalaman yang lebih yang bisa dilakukan oleh siswa-siswi kita. Itu Pak Daniel ya? Ya. Oke, silakan teman-teman yang lain. Silakan teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak. Pak Susmi. Oh, Ibu Susmi, Halo? silakan Bu Susmi. Uh, Ya, silakan Bu Susmi. Ya, begini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan apa yang Bapak sudah sajikan tadi, ini dititik beratkan untuk kelas tinggi Pak. Maksud saya di sini bagaimana dengan untuk kelas tinggi itu selalu harus disajikan, kalau misalnya untuk keterampilan itu disajikan dengan laporan yang seperti Bapak sajikan ini. Tapi untuk kelas rendah itu bagaimana Pak? Ya, ulangi Bu. Halo? Ya. Ya, ulangi. Nah, ini Pak, maksud saya, ini saya lihat dengan apa yang Bapak sudah sajikan ini untuk kelas tinggi. Ya, terus bagaimana dengan kelas rendah Pak? Apakah harus disajikan dengan laporan atau bagaimana Pak? Halo? 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 Oke. Oke, baik. Halo. Nah, Halo? satu lagi. Ya, untuk kelas rendah, teman-teman, Ya, untuk kelas rendah, maka kita tidak laporan harus kita rancang yang lebih sederhana. Misalkan apa? Ibu ngajar kelas berapa, Bu Susmi?
Kelas 2, Pak. Kelas 2. Tematik. Iya. Halo? Ya, halo. Tematik, Bu. Iya, Pak. Iya, tematik. Oke. Ketika kita di tematik, Ibu bisa membuat rancangan sederhana, yaitu laporannya. Kalau mungkin kelas agak tinggi, ada pendahuluan dan lain sebagainya. Tapi kelas 2, Ibu cobakan buat bagan-bagan, Bu. Ya. Misalkan ketika tentang alat transportasi, saya nggak tahu kelas 2 ada alat transportasi atau enggak. Ketika ada alat transportasi, Ibu bisa membuat bagan, anak misalkan membuat tempelan gambar tentang alat transportasi. Kemudian alat transportasi darat, alat transportasi laut, dan lain sebagainya. Kalau tentang merawat tubuh, misalkan Ibu buat gambar merawat tubuh bagian kepala itu apa saja yang bisa dilakukan. Merawat tubuh bagian bawah itu bagaimana yang dilakukan. Bagian tengah bagaimana yang bisa dilakukan. Maka laporan tidak harus dalam bentuk ada pendahuluan, ada pembahasan dan kesimpulan, tapi bisa yang sederhana yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Misalkan membuat atau mengumpulkan data tentang bunga, tentang pekerjaan orang tua. Itu bagian data yang laporan yang dilakukan oleh siswa. Jadi untuk kelas bawah itu buat yang sederhana, bisa berupa lembar kerja yang dia tulis dan dia bisa tunjukkan di Ibu. Tapi nanti diminta siswa untuk cerita tentang yang sudah dilakukan. Itu Bu ya. Ya, baik, Pak. Oke, silakan yang lain. Baik, Bapak yang saya hormati, lebih lanjut silakan teman-teman bisa dibaca bahan ajar dan PowerPoint yang ada di sistem atau di kelas virtual kita atau di classroom kita, termasuk ada video dari Bu Sri kayak yang di sana, teman-teman bisa lihat. Termasuk lembar kerja yang ada di sana, coba teman-teman isi. Oke? Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lewat WA kita. Halo. Halo. Hai. Oke. Ada pertanyaan lagi? Halo? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke host. Kita akhiri sesi kita, silakan Bapak Ibu pelajari apa yang ada di video, mungkin di bahan ajar dan bahan tayang yang ada di Google Classroom kita. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Silakan Mas Sofil mungkin untuk bisa menutup sesi pembelajaran kita. Ada Bu Hilal, Ketua. Oh, silakan Mbak Hilal. Ya, terima kasih Pak Haji Sugeng sudah menyampaikan materi pada sesi ini. Ya, untuk nanti penguatannya Pak Haji. Terlambat ya. Ya. Nanti ada lagi Pak Haji? Ada penguatan nanti dengan Mbak Sri jam 3 kayaknya. Oh gitu, ya Bapak Ibu. Ya. Untuk informasi. Teman-teman nanti biar ini Mbak Hilal. Ya. Terlambat. Biar membuka yang ada di classroom. Nanti bisa ditanyakan atau dikembali jam 3 kita akan coba penguatan. Oh ya. Jadi begitu Bapak Ibu nanti sore kita akan ada penguatan lagi dari Ibu Sri. Ya. Untuk sesi hari ini, sesi pada pagi ini sudah selesai Pak Haji Sugeng nggih? Halo Ibu. Nggih. Ya. Halo Pak? itu Pak
Sedikit ada pertanyaan buat narasumber Pak Haji Oke, Sugeng. silakan. Bisa tidak? Silakan. Bisa, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji, sangat sejuk sekali pada hari ini. Materi yang disampaikan kepada kami mungkin hal-hal yang belum terlalu fasih kita sebagai guru, terutama di madrasah swasta. Pertama, hal-hal yang ini menyusun schedule Pak Haji, schedule kegiatan baik menyangkut intra daripada sekolah madrasah sendiri maupun eksternalnya. Karena memang kita sudah melaksanakannya, tetapi belum bisa dilakukan secara administrasi. Ini yang sering kita jumpai dalam rangka manajemen madrasah sendiri. Untuk itu, langkah-langkah apa yang harus kami lakukan Pak Haji dalam rangka menjadikan madrasah hebat dan bermartabat? Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Ya, diskusi kita mengembang. Baik Pak, jadi ketika kita melihat kondisi yang ada, maka sesungguhnya balik lagi di manajemen madrasahnya atau manajemen sekolah kita. Di manajemen sekolah kita, apakah kita di awal tahun ajaran itu melakukan analisis KD? Ya, mengadakan analisis KD. Ketika kita sudah analisis KD, kita turunkan kepada IPK, maka kita bisa merancang model pembelajaran yang dipilih. Permasalahan kita, mohon maaf, ketika kita tiap tahun, rencana pembelajaran kita itu biasanya monoton, Pak. Tahun kemarin akan kita gunakan, tahun ini kita tinggal ganti tanggal dan tahun. Ya, tapi betul tanpa sekali, membuka, menganalisis KD-KD yang ada. Bahkan mungkin ketika di tahun ini, di di KMA 183, kita punya KD-KD yang ada, saya khawatir teman-teman tidak mencermati KD-KD yang ada. Iya. Bahkan kita masih menggunakan buku yang dikeluarkan berdasarkan KMA yang terdahulu. Betul. Karena sekali. di KMA yang sekarang ada beberapa muatan materi yang tidak ada, yang dihapus dari KMA sebelumnya. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Sehingga apa? Analisis KD ini menjadi suatu yang penting, Pak. Iya, Pak. Ya, suaranya putus-putus kayaknya ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Halo? Halo, Pak Haji? Halo? Halo Pak Haji. Crowded. Pak Haji. Halo? Halo Pak Haji Sugeng. Halo, Pak Haji. Halo? Halo, Pak. Ya, halo. Nggak kedengaran suaranya Pak Haji. Halo, Pak Haji. Tuh. Ya, oke. Halo. Ya. Kayaknya Ya. dimut sama ini. Iya, Pak. Ya. Jadi Bapak Pak Rasid sekali lagi analisis atau Iya, Pak. pemetakan KD di awal tahun ajaran menjadi penting kalau Pak Rasid sebagai manajer di sekolah itu. iya, Sehingga insyaallah, Pak supaya insyaallah. guru bisa merancang pembelajaran yang ada. Kenapa Iya, kalau Pak. tidak ada analisis KD ke IPK yang baik, maka kita akan sulit memilih model baik itu yang kemarin mulai discovery, program atau project.
Paling yang cenderung kita Iya, Pak. lakukan adalah hanya pendekatan saintifik, mengulang terus. Saintifik. Ya, Iya. jadi itu Pak. Jadi kan Pak Haji, Ya. karena kita kan sudah terpola dalam istilah agama kita, istilah hanya mengulang saja, istilah tadris saja yang dilakukan, sehingga penyakit ini masih saja terbawa, Pak. Maksudnya penyakit guru ini masih saja terbawa. Kadang-kadang hanya copy paste dan sebagainya. Sehingga karena kita di dalam memanage itu kan perlu petunjuk yang ini kan sudah agak ada kemajuan dari Bapak narasumber bahwa kita harus analisis KD. Ya insya Allah ke depannya akan kita lakukan Pak. Mudah-mudahan juga guru-guru kita di sini menjadi guru yang berkualitas, mau maju, mengubah mindset dari yang tidak baik kepada yang baik, dari yang baik menuju kepada yang lebih baik. Terima kasih Pak Haji. Oke, terima kasih. Ya, mungkin itu saja. Kalau nggak ada, saya kembalikan ke... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Cek. Halo. Hai. Halo, Bu Susmi, ada yang perlu ditanyakan? Silakan Bu. Sudah tadi Bu, terima kasih banyak. Sudah. Sudah. Oke. Ada yang lain lagi? Bapak Ibu yang lain mungkin? Ada lagi. Sudah selesai. Baiklah Bapak Ibu, materi pada sesi ini kita cukupkan. Tetap semangat, amal hati kita. Akhiri dengan wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti sore. Insya Allah. Baik.